Jelas-jelas petinggi PKS yaitu Pak Mahfud mengatakan bahwa bendera merah putih itu atas gagasan Habib Idrus. Pak Hidayat Nur Wahid mengatakan hal yang sama dalam situs berita MPR. Dan cucu dari Habib Idris ini juga adalah seorang petinggi PKS, yakni Habib Salim Segaf Al-Jufri. Kalau benar-benar hoax, berarti hoax atau kebohongan itu telah dinisbahkan kepada seorang tokoh yang bernama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Mudah-mudahan Pak Gani Jumat juga berani menantang terang-terangan terhadap Pak Hidayat Nur Wahid yang telah menyampaikan informasi bendera merah putih dari Habib Idrus di forum terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ara9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti konten-konten kami. Terima kasih tak terhingga juga atas respon positifnya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan menyambung dari pembahasan tentang klarifikasi oleh seorang akademisi Palu terkait dengan bendera merah putih. Sebagaimana yang telah kami tayangkan beberapa edisi yang lalu, bahwa seorang akademisi penulis dari buku tentang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yakni Dr. Gani Jumat, beliau dalam salah satu acara diskusi daring atau diskusi online yang dimediasi oleh media Al-Khairat. Al-Khairat adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Habib Idrus. Nah, dalam kesempatan itu beliau mengatakan bahwa telah berdiskusi dengan petinggi Al-Khairat, diantaranya adalah Habib Salim Segaf Al-Jufri, bahwa menurut keluarga tidak ada pengakuan bahwa merah putih itu atas gagasan dari Habib Idrus atau guru tua. Lantas dari mana? Beliau kemudian mengutip pendapat dari petinggi PBNU pada tahun 2019 yang lalu. Wallahualam hari ini ya. Beliau adalah Kiai Haji Adnan Anwar. Dan Kiai Haji Adnan Anwar ini juga dikupas pendapatnya dalam situs berita media Bangkit atau Bangkit Media, ya. Kalau dalam situs media Al-Khairat di situ tertulis Masad Anwar, mungkin salah ketik. Mungkin yang dimaksud adalah Kiai Haji Adnan Anwar, petinggi PBNU pada saat itu. Di mana beliau mengatakan bahwa, maksudnya Pak Gani ini mengatakan sudah mencoba menghubungi tapi tidak ada respon, dan dikatakan dibuat dalam bentuk jurnal 2 halaman dan tanpa data, tanpa sumber. Demikian. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa menyaksikan tayangan kami sebelumnya, dan insya Allah nanti akan kami sematkan di kolom deskripsi. Dan pada saat itu juga kami menjelaskan bahwa dari petinggi PKS sendiri pernah menyampaikan hal sama dalam diskusi daring, dalam diskusi atau webinar lah yang beberapa kali kami tayangkan, yang dimuat acara itu diantaranya di situs berita duta.go. Jelas-jelas petinggi PKS yaitu Pak Mahfud mengatakan bahwa bendera merah putih itu atas gagasan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ya. Jadi bukan hanya dari petinggi PBNU, termasuk juga dari petinggi PKS. Dan pada saat itu pula saya menyampaikan pernyataan yang tertera dalam situs berita resmi milik PKS, bahwa petinggi PKS yakni Pak Hidayat Nur Wahid mengatakan hal yang sama. Tapi di situ hanya tertera kalimat rangkuman dari penulis beritanya, tidak ada kutipan langsung dari Pak Hidayat Nur Wahid. Nah, baru-baru ini saya coba kulik-kulik, ternyata informasi itu, artinya informasi berkenaan dengan Habib Idrus Al-Jufri ini penggagas merah putih yang kemudian disampaikan ke Bung Karno, itu disampaikan oleh Pak Hidayat Nur Wahid, ya, seperti tampak dalam gambar. Ini malah beliau sampaikan dalam acara 4 Pilar MPR RI dengan judul Hidayat Nur Wahid _2, jangan hilangkan jasa ulama,
ditayangkan pada Kamis 28 Maret 2019. Jadi dalam berita ini ada kutipan langsung, artinya pernyataan langsung dari Pak Hidayat Nur Wahid. Saya akan bacakan biar lebih jelas. Contoh lainnya adalah usul warna bendera merah putih. Menurut Hidayat, salah satu yang mengusulkan warna bendera Indonesia adalah seorang Habib, yaitu Habib Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Nama pahlawan nasional ini menjadi nama bandara internasional di Palu, Sulawesi Tengah. Lah, padahal ini kan belum resmi beliau jadi pahlawan nasional. Kenapa di situs milik MPR malah ditulis nama pahlawan nasional ini menjadi nama bandara internasional di Palu, Sulawesi Tengah? Ya. Kalau umpamanya beliau memiliki nilai kepahlawanan, mungkin. Tetapi kan belum resmi beliau menjadi pahlawan nasional. Apakah situs MPR RI ini juga malah menjadi bagian dari media propaganda? Ini 2019, bos. Memang pada 2019 beliau juga diusulkan, tapi kan tidak terrealisasi sampai hari ini. Baik, saya akan bacakan lanjutannya. Habib Sayyid Idrus Salim Al-Jufri adalah kakek dari Habib Salim Segaf Al-Jufri, mantan Mensos dan duta besar di Saudi Arabia. Di sini ini ada kutipan langsung. Habib Sayyid Idrus Salim Al-Jufri bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Dalam mimpi itu dikatakan jika Indonesia merdeka, benderanya merah putih. Mimpi itulah disampaikan kepada Bung Karno, ungkap Hidayat. Ini jelas kutipan langsung dan dimuat di media resmi milik MPR. Ada beberapa poin sudah kan? Ada semacam propaganda untuk kepahlawanan. Ini bukan anti atau setuju, tapi belum terlaksana sudah ditulis seperti itu. Ya mohon maaf, apakah SDM-nya rendah? Masa iya rendah di MPR, bos? Kemudian kutipan langsung tadi jelas. Setting peristiwanya sama dengan apa yang disampaikan oleh Yai Adnan Anwar dari PBNU. Juga dari petinggi PKS lainnya. Bahwa berdasarkan mimpi. Nah, kalau berdasarkan mimpi, yang tahu mimpi itu siapa? Kecuali dirinya kan? Mimpi itu satu hal yang rahasia. Berarti kalau memang benar demikian, Habib Idrus telah menyampaikan mimpinya kepada siapa? Kok bisa sampai ke Pak Hidayat Nur Wahid, sampai kepada Pak Mahfud, sampai juga kepada Pak Kiai Adnan? Siapa yang menyampaikan? Nah, di sisi lain, dua tokoh ini kan petinggi PKS ya. Pak Mahfud tadi petinggi PKS, kemudian Pak Hidayat Nur Wahid apalagi, dan cucu dari Habib Idris ini juga adalah seorang petinggi PKS, yakni Habib Salim Segaf Al-Jufri. Kalau tidak salah Dewan Syariah apa Dewan Syuro gitu di PKS. Ini kan tiga-tiganya petinggi PKS. Logika dari sejumlah orang yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh media Al-Khairat dimungkinkan adalah cara untuk cuci tangan. Ini bisa diterima. Kenapa? Ini tiga-tiganya petinggi PKS, bos. Cucu dari almarhum ini, yakni Salim Segaf, Habib Salim Segaf Al-Jufri ini adalah petinggi PKS. Hidayat Nur Wahid juga semua tahu. Pak Mahfud tadi adalah petinggi PKS. Tiga-tiganya. Dan lagi-lagi dimuat di media resmi. Kecuali itu, media-media yang lain juga memberitakan. Ini perlu dicurigai memang ya. Ya mohon maaf. Kecuali nanti Pak Habib Salim Segaf Al-Jufri sebagai cucunya mengajak Pak Hidayat Nur Wahid, mengajak Pak Mahfud bertemu bertiga, sampaikan dari mana data itu. Kalau Pak Hidayat Nur Wahid salah, katakan salah. Kalau tidak, dari mana sumbernya? Mungkin Pak Hidayat Nur Wahid mengutip dari mana? Dan kembali kepada apa yang disampaikan oleh Pak Gani Jumat sebagai penulis buku tentang kepahlawanan atau kenasionalismean dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua, beliau menantang siapapun yang menyatakan hal itu. Ya, beliau menantang siapapun yang menyatakan bahwa Habib Idrus bin Salim yang menggagas. Karena apa? Tidak ditemukan data, juga Habib Salim cucunya dan cucu yang lain mengatakan tidak pernah mengatakan hal itu. Lalu dari mana?
Kalau begitu adanya, berarti penulis buku tentang Habib Idrus ini juga telah menantang Pak Hidayat Nur Wahid sebagai tokoh yang sejawat dengan cucu Habib Idrus sendiri. Logikanya kan demikian. Maka bisa diterima secara logika apabila ada yang berasumsi bahwa pernyataan dari media Al-Khairat yang disampaikan oleh pihak lain, ya bukan dari cucunya langsung, yakni dari Pak Gani, klarifikasi tentang merah putih bukan dari Habib Idrus, itu bisa saja dianggap bagian dari cuci tangan. Ini analisa, jadi mohon dilihat. Dan ini lagi-lagi sesuatu yang sangat besar berkenaan dengan negeri ini. Kalau benar-benar hoax, berarti hoax atau kebohongan itu telah dinisbahkan kepada seorang tokoh yang bernama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini gak main-main. Kalau kembali lagi kepada persoalan sekarang, sampai demo beribu-ribu, katanya bahkan berjuta-juta untuk menangkap Gus Fuad karena telah dinilai menghina guru tua atau Habib Idrus. Ini ada tokoh-tokoh yang menisbahkan kebohongan terhadap Habib Idrus. Bagaimana? Apakah Anda lebih menghormati Habib Idrus karena dianggap dihina oleh Gus Fuad? Atau Anda memiliki nasionalisme yang tinggi yang tidak ingin apapun terkait dengan sejarah bangsa ini telah dirusak? Apalagi penyampainya adalah tokoh-tokoh. Mohon masukannya dari Anda, mohon berpikir logis, dan mohon maaf kalau saya ngegas. Semoga konten jelek ini bisa dilihat oleh beliau-beliau yang saya sebut namanya tadi. Dan mudah-mudahan Pak Gani Jumat juga berani menantang terang-terangan terhadap Pak Hidayat Nur Wahid yang telah menyampaikan informasi bendera merah putih dari Habib Idrus. Dan beliau juga pada saat itu sebagai wakil ketua MPR. Mohon Pak Gani untuk menghubungi langsung Pak Hidayat Nur Wahid. Tantang beliau, dari mana sumbernya kok berani mengatakan hal itu di forum terhormat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.